Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Sri Utami. Saya dari kelas B3 PGSD non-reguler 2018. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang masa perkenalan lingkungan sekolah, khususnya sekolah dasar ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tata krama. Tata krama atau adat sopan santun atau sering juga disebut etiket telah menjadi bagian dari hidup. Contoh, pada waktu masih kecil, kita sering diajarkan oleh orang tua kita untuk menerima sebuah pemberian dari orang lain oleh tangan sebelah kanan dan dengan ucapan terima kasih. Orang tua kita telah melatih kita cara makan, minum, menyapa, memberi hormat, dan berpakaian. Dan lama-kelamaan perilaku yang diajarkan oleh orang tua kita itu menjadi suatu kebiasaan. Nah, tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia karena tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari tentunya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Nah, tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun dalam pergaulan sehari-hari. Sering kita jumpai manusia dengan tipe kedongdong, yaitu orang yang berpenampilan menarik dan berpakaian, berbicara, makan, minum, dan berjalan. Namun penampilan itu hanyalah polesan. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat tak terpuji. Suka dendam, egois, suka menyakiti, dan ada juga manusia yang bertipe durian. Penampilan ini tidak menarik, kasar, dan tidak mengundang simpati, namun berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, suka menolong, dan menghargai orang lain. Macam-macam tata krama pergaulan dan komunikasi sebagai sifat alami manusia. Komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Yang pertama, perlakuan orang lain sebagaimana yang ingin diperlakukan. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan perorangan. Tidak ada kembar satu telur yang sama tentunya. Nah, yang ketiga, kenal dulu baru sayang, maka kenal makin sayang, tak kenal maka tak sayang. Tata krama berkenalan kedua belah pihak saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabat tangan, tidak mengayun-ayunkan tangan. Tata krama bertamu hendaknya berjanji dahulu dan datang tepat waktu. Tata krama berbicara, 1. Berkata, peliharalah lidah, jangan menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, jangan memotong pembicaraan orang lain. Dan yang ketiga, perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Ada juga tata krama berpenampilan. Misalkan, 1. Cara menggunakan pakaian. Kalau pakaian seragam sekolah harus dimasukkan pakai dasi, pakai sabuk hitam tentunya. Seragamnya menyesuaikan, misalkan seragam SD harus merah putih, tidak boleh seragam yang lain. Nah, lalu pada waktu olahraga, pakailah pakaian olahraga, jangan pakai pakaian bebas atau pakaian yang sering dipakai di rumah. Dan yang ketiga, memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Dan ada juga cara berjalan bersama. Tentunya sebagai laki-laki harus melindungi wanita ya kalau misalkan sedang berjalan bersama. Kalau ada 2 wanita dan 1 pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas, jangan sampai sebagai laki-laki tidak bisa menjaga wanita.
Nah, dan yang ketiga, kalau ada dua pria dan satu wanita, wanita ada di tengah ya posisinya. Ada juga tata cara makan. Nah, kalau tata cara makan di sini, pertama, cicipilah makanan dan minuman dengan tidak bersuara. Yang kedua, jika batuk pada waktu makan, tutupilah mulut kalian. Jangan sampai ketika kalian batuk, mulut kalian tidak ditutupi. Yang ketiga, berdoalah sebelum makan. Tentunya itu jangan lupa ya. Nah, dan selanjutnya, tata cara menggunakan fasilitas umum. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Kedua, jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Ketiga, taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya. Jangan sampai kita sedang bermain di taman lalu kita membuang sampah tidak pada tempatnya atau mengotori lingkungan sekitar taman, itu tidak baik. Dan yang ketiga, sopan berkendara di jalan, tidak ugal-ugalan tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.